Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teresia Sose, NPM 1704011400177 dari kelas PGSDE 2017. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran terpadu kelas 4 tema 3 hemat energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Ya, sebelum mulai dengan pelajaran, salah satu memimpin kita dalam doa dulu ya. Ibu sendiri yang memimpin doa ya. Selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita akan menyanyi bersama-sama dulu ya. Semuanya berdiri ya. Ibu akan menghitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Hore! Nah, jadi kita kan sudah menyanyi bersama-sama. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya anak-anak. Hari ini siapa yang tidak masuk? Selfie. Ya, Selfie kenapa? Sakit ya. Baik, kita doakan semoga Selfie cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa ya. Anak-anak, di sini Ibu mau bertanya, apakah di rumah kalian ada listrik? Ya, baik, ada. Nah, apa manfaat dari listrik? Ya, manfaat dari listriknya itu seperti menghasilkan energi listrik, energi panas, energi bunyi, dan energi gerak, cahaya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang energi dan sumber daya alam serta cara merawat tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, energi dan sumber, perhatikan ya anak-anak, serta cara merawat Ayo perhatikan di depan ya anak-anak. Nah, jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan. Energi tidak dapat dilihat, hanya dapat dirasakan. Contohnya, energi panas yang berasal dari cahaya matahari. Panasnya matahari hanya dapat kamu rasakan, tetapi tidak dapat kamu lihat. Energi dari angin dapat dirasakan ketika kita bersepeda atau mengipaskan tangan. Energi bunyi dapat kamu dengar, tetapi tidak dapat kamu lihat. Selain itu, energi tidak dapat diciptakan ataupun dihilangkan. Namun energi dapat diubah bentuknya. Nah, anak-anak, energi adalah yang pertama, catat ya anak-anak, perhatikan di depan. Energi cahaya. Yang kedua, ada yang tahu? Ya, energi panas. Yang ketiga, ya ada yang tahu? Ya, energi listrik. Yang keempat, ada yang tahu lagi? Energi gerak. Ya, pintar. Yang kelima, ada yang tahu lagi? Energi dan yang terakhir adalah energi bunyi. Nah, ini
Hari kelima, energi. Ya. Nah, anak-anak di sini ada yang tahu ini? Maaf. Nah, contoh dari energi cahaya, ada yang tahu? Seperti yang pertama, radio. Cahaya baca. Nah, contoh dari energi cahaya seperti, ada yang tahu? Ya, senter. Ya, selain senter, matahari. Nah, yang kedua, energi panas. Nah, contoh dari energi panas seperti apa? Matahari, api, Ya. nah selanjutnya dari energi listrik. Nah, energi listrik seperti, ada yang tahu? Setrika, ya, setrika. Yang kedua, ya, kipas. Selain kipas angin, ada lagi? Ya, magicom. Nah, di sini contohnya media konkret. Nah, ini kan energi listrik. Dan kipas, jika kita menghubungkan dengan listrik, maka terjadilah energi gerak angin. Nah, inilah yang dinamakan energi listrik. Nah, yang selanjutnya energi gerak. Ada yang tahu contoh dari energi gerak? Ya, kincir angin. Nah, kincir angin dapat menghasilkan seperti menyalurkan air di persawahan. Yo, jangan sibuk di belakang ya. Nah, yang selanjutnya energi bunyi. Ada yang tahu dari contoh dari energi bunyi? Nah, jadi energi bunyi di sini seperti, ya, seperti apa? Ya, radio. Radio, ada lagi televisi. Nah, inilah yang termasuk dari energi bunyi. Ya. Nah, anak-anak, jadi tadi kan Ibu sudah menjelaskan dari 5 energi ini. Nah, jadi dari 5 energi tersebut ini, masing-masing ada cara untuk menghemat energinya. Nah, jadi menggunakan air ketika. Ya. Nah, anak-anak, dari kelima energi ini masing-masing memiliki manfaat kegunaannya. Nah, jadi yang pertama manfaat
Kegunaannya yang pertama, menggunakan air secukupnya. Nah, jadi manfaat dari kegunaan energi itu seperti apa? Ada yang tahu? Ya, yang pertama, mematikan lampu bila tidak diperlukan. Yang kedua, menggunakan lampu ketika tidur. Yang ketiga, mematikan keran air jika tidak diperlukan. Yang keempat, mematikan kompor setelah digunakan. Anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan manfaat energi. Nah, di sini ada juga manfaat sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini dibagi menjadi beberapa, anak-anak. Dua. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Catat ya, anak-anak. Sumber daya alam yang dapat Yang kedua, ada yang tahu? Sumber daya Nah, anak-anak, di sini sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya seperti, ada yang tahu? Ya, tumbuhan. Yang kedua, hewan. Ada lagi? Ya, air. Ya, ada lagi? Ya, tanah. Nah, ini yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, yang selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya seperti, ada yang tahu? Ya, gas. Mohon maaf ya, maksudnya gas bumi ya, anak-anak. Ya, selain gas, emas. Ya, selain emas ada lagi ya, perak. Nah, inilah yang termasuk dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, jadi cara merawat tanaman di pekarangan rumah. Tahu cara menyiram? Tiap pot pasti memiliki bulatan sebagai tempat keluarnya air. Siramlah sampai air meluap dan keluar dari lubang tersebut. Hentikan segera ketika air sudah keluar, karena apabila kelebihan air, tanaman akan membusuk. Yang kedua, tambah kelembapan. Bagaimana cara mengetahui bahwa tanaman kurang lembab? Bintik-bintik coklat pada daun merupakan penandanya, jadi segera tempatkan di tempat yang lebih lembab. Yang ketiga, pencahayaan. Tak semua tanaman dapat hidup di tempat yang gelap. Beberapa butuh pencahayaan terang untuk dapat melakukan fotosintesis. Oleh karena itu, tingkat pencahayaan sinar matahari penting bagi mereka. Yang keempat, ubah tanah. Kadang-kadang tanaman tetap tidak tumbuh maksimal meskipun air dan pencahayaan sudah tepat. Solusinya dengan mengganti media tanaman. Tak harus menggantikannya dengan arang atau kristal, tetapi mengganti dengan tanah baru dapat membaharui nutrisi tanah.
Yang kelima, membersihkan tanaman. Selalu ingin terlihat bersih dan terbebas dari kotoran. Tanaman pun juga menginginkan hal seperti itu. Bersihkan daun demi daun dengan kain halus atau cukup hindarkan mereka dari debu. Yang keenam, bersihkan tanaman. Selalu ingin terlihat bersih dan terbebas dari kotoran. Tanaman pun juga menginginkan hal seperti itu. Bersihkan daun demi daun dengan kain halus atau cukup menghindarkan mereka dari debu. Yang ketujuh, periksa hama dan serangga. Tanaman dan bunga dapat menarik perhatian hama juga serangga, namun hal tersebut bukanlah hal yang baik jika mereka tidak membantu penyerbukan tetapi justru merusak tanaman. Yang kedelapan, ganti pot. Ganti pot sesuai dengan ukuran dan umur tanaman. Hal tersebut dapat membantu mereka tumbuh sehat. Yang sembilan, potong ranting. Memotong ranting kecil atau bunga kering yang mengganggu tidak akan membuat tanaman mati. Justru hal tersebut dapat membantu agar tanaman melihat lebih bagus. Yang 10, pupuk alami. Tambahkan kotoran dan kompos ke dalam tanah agar nutrisi yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan dapat didapatkan secara maksimal. Coba konsultasi dengan orang yang memberikan bibit tanaman mengenai komposisi yang baik. Jangan biarkan tanaman sendiri. Sama seperti manusia, tanaman juga tidak suka dan tidak bisa hidup sendiri. Jadi usahakan beli lebih dari satu tanaman dan letakkan secara berdekatan. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan semua dari energi dan sumber daya alam. Nah, di sini Ibu mempunyai soal LKPD. Nah, sebelum kalian mengerjakan, Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk 5 kelompok ya, anak-anak. Nah, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, jadi Ibu akan membagikan soal ya. Nah, setelah Ibu membagikan soal LKPD, kerjakanlah sesuai dengan petunjuk yang ada di soal LKPD. Nah, jika sudah selesai mengerjakan, silakan mengumpulkan ya. Ya, kalau sudah ya silakan mengumpulkan. Nah, kalian kan sudah mengerjakan soal LKPD. Nah, di sini kita akan membuat kesimpulan bersama-sama ya, anak-anak. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Silakan mengacungkan tangan. Ya, tentang energi listrik. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang energi panas, energi listrik, energi gerak, energi cahaya. Nah, dari kelima energi ini masing-masing mempunyai manfaatnya. Jadi, anak-anak, sebelum kalian pulang ke rumah, Ibu akan membagikan soal evaluasi ya. Dan setelah kalian mendapatkan soal evaluasi, kerjakan secara individu ya. Jika ada yang nyontek, Ibu akan memotong nilai ya. Kalau sudah selesai mengerjakan ya, silakan mengumpulkan. Ada yang sudah? Ya, sudah, silakan mengumpulkan. Baik, anak-anak, sebelum kita pulang ke rumah atau mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa ya. Ibu sendiri yang mengangkat ya. Nah, jadi hari ini sebelum akhiri pembelajaran, Ibu bertanya, apakah pembelajaran hari ini dapat menyenangkan? Baik, kalau pembelajaran hari ini dapat menyenangkan,
Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.